He's coming soon.
Kita tunjuk kanan kiri kamu sangat istimewa dan kita mensucikan kilo-kilo.
Ate Yesus lihat kamu. Bangsa Indonesia yang bersama-sama bersama dan terakhir awal dan akhir Raja mulia Baruata Yahweh Elohinu melech haolam, Baruata Yahweh Elohinu melech haolam. Asar kitsanu bemisotai lebaning,
Yishimka Elohim ke Efraim bagaimana sih? Yishimai Elohim ke Sarah Riftara Elohim. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat ke dalam tangan-Mu. Biarlah di dalam perayaan hari ini dia tetap menjadi milik kesayangan-Mu sendiri. Baik mereka yang mengikuti ada di ruangan ini maupun mereka yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa segala roh kutuk, nenek moyang, agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami telah usir demi nama Adonai Yesus Masiah. Biar yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapak, sebentar kami merenungkan daftar Elohim-Mu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh pikiranku dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami berbicara ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu demi nama Adonai Yesus Masiah. Amin. Anak-anak sekolah sahabat bisa ke ruangannya. Dan guru sekolah sahabat bisa membantu untuk mengatur anak-anak sekolah sahabat. Ya. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Tuhan, kita itu ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita itu sangat istimewa. Nah, karena ini sudah masuk petang hari dan memasuki sesuai dengan kalendernya Ibrani, hari ini sudah tanggal 1 bulan Tisri, maka saya ucapkan Kek Samea Yom Teruah atau Rosh Hashanah 1 Tisri 5782. Selamat tahun baru ya hari ini, dan kita merayakan hari raya Yom Teruah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan ya. Nah, hari ini kita merayakan hari raya Rosh Hashanah atau yang sering kita sebut juga Yom Teruah, atau sering orang kenal dengan sebutan Yom Hadin atau hari penghakiman. Nah, dari sekian hari raya, yaitu ada 7 hari raya yang diperintahkan Bapak Yahweh, hari raya inilah yang belum sempurna tergenapi. Karena kedatangan Yesus Masiah kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Nah, hari raya ini tertulis di dalam kitab suci, di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal 23, ayatnya yang ke-23. Wayikra atau Imamat 23 ayatnya yang ke-23 sampai 25. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Demikian daftar Elohim. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, dalam bulan ke-7, perhatikan baik-baik, dalam bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, haruslah itu menjadi Sabat bagimu, suatu peringatan peniupan nafiri sesuai suatu pertemuan kudus. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian kepada Yahweh. Nah, yang saya garis bawahi, perhatikan pada ayat 24. Dari ayat 23 dikatakan Wayedaber Yahweh el Mose lemor. Wayedaber Yahweh el Mose lemor. Dikatakan demikian. Terus Dewar el Bni Yisrael lemor. Bekhodes Hasbi'i. Ada kata Bekhodes bulan ke-7. Hasbi'i dari kata Sepa bulan ke-7. Lekhodes Yahweh Lachem. Itu hari raya yang kudus bagi Yahweh. Saudara, dikasihkan demikian, saudara. Dikatakan Ba'echat ha-Lekhodes Yihi Lachem. Pada tanggal 1 bulan itu, artinya bulan ke-7 itu adalah hari yang sangat kudus bagi Yahweh. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di sini katakan berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan dalam bulan ke-7 Bakhodes Hasbi'i Be'echat Lekhodes. Pada bulan ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, nah itulah yang harus dirayakan. Dikatakan Yihye Lachem
Dikatakan Sabaton, Sekaron, Teruah, Mehera, Kodes. Dikatakan di sini ada hari raya peniupan shofar atau peniupan nafiri. Peniupan teruah itu salah satu suara bunyi. Makanya bunyi dalam peniupan shofar itu ada serafir, ada teruah, tekiyah, kedulah. Makanya kenapa hari raya ini disebut hari raya Yom Teruah, saudara. Nah, kita sudah tahu hari raya. Saya tidak akan mengulang detailnya dari awal karena Kehilat Dodula Yahweh sudah sangat paham. Karena kita merayakan hari raya ini sudah sangat sering kali, ya. Nah, hari raya ini sekarang sudah memasuki tahun 5782, artinya 5782. Tadi waktu mau berangkat sempat saya ngobrol, mau kemana? Kan asing nih, mau hari Senin mau ke gereja. Ya, lu ngapain Senin mau ke gereja? Saya mau ibadah, ada perayaan Yom Teruah atau Sasana. Apa itu? Ya, oh sekalipun banyak orang Kristen, tapi nggak tahu hari raya ini apa dan kapan dirayakan. Nah, hari raya ini adalah tahun barunya kita, yaitu jatuh tanggal 1 bulan Tisri. Nah, sekarang memasuki tahun 5782, tahun yang tidak muda lagi. Yang lain masih 2500, yang lain masih 2021, masih ada yang 1400 tahun. Ini sudah 5782. Tahun yang sudah sangat mendekati 6000 tahun, 7000 tahun, tahun Sabat. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh itu detailnya, dan banyak orang nggak tahu, saudara. Kemudian perhatikan baik-baik, ya. Hari raya ini diperingati setiap tanggal 1 bulan Tisri kalender Ibrani. Jadi sekali lagi, hari raya ini yang diperingati tanggalnya, paham? Bukan harinya. Jadi kalau hari ini jatuhnya hari Selasa besok dan dimulai dari Senin, tahun depan belum tentu hari Selasa tanggal 1 Tisri. Jadi tetap yang diperingati tanggalnya harus tanggal 1 bulan Tisri atau bulan 7, ya. Hari raya ini diperingati setiap tanggal 1 bulan Tisri. Kemudian yang kedua, hari raya Yom Teruah atau Rosh Hashanah juga diperingati sebagai tahun baru. Makanya pergantian tahunnya sekarang, saudara. Pergantian sebagai tahun baru dunia juga disebut Rosh Hashanah. Makanya kenapa ada kata Rosh Hashanah? Sanah itu artinya tahun. Makanya pengucapannya seringkali Lisana Tova Umetuka. Selamat tahun baru nih, supaya menjadi tahun baru yang manis, saudara. Nah, tulisannya kan seringkali gitu. Happy Rosh Hashanah, Sana Tova. Kenapa Sana Tova? Ya karena ada kata sana itu kata tahun, saudara. Jadi hari raya ini Yom Teruah juga diperingati sebagai tahun baru. Nah, tahun barunya kita ya ini, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lanjut, ya. Nah, kemudian yang ketiga, Yom Teruah juga diperingati dan diyakini sebagai hari di mana Adonai Yeshua Mashiach akan datang kembali untuk menjemput mempelainya, saya dan saudara. Makanya hari raya ini seringkali disebut pula dengan hari raya Yom Hadin atau hari penghakiman, di mana nanti Yeshua akan datang menyebut mempelainya. Kapan? Ya kita nggak tahu. Inilah salah satu hari raya yang kita tidak tahu kapan tergenapi. Kalau Pesah sudah digenapi, yaitu dengan Yeshua disalib di kayu salib, saudara. Ya, Yeshua disalibkan, digenapi. Kalau dulu dengan tanda darah di rumah-rumah orang Israel di Mitzrayim, sekarang dengan darah Yeshua di kayu salib. Pas Pesah. Kemudian itu pun yang diperingati tanggalnya harus 14 bulan Nisan. Kemudian hari raya Hamatzah atau roti tidak beragi. Orang Israel keluar dari Mitzrayim buru-buru sehingga buat roti tidak pakai lagi. Digenapi Yeshua sebagai roti yang tanpa dosa atau tanpa ragi. Kemudian hari raya Habikurim. Nah, ini hari raya yang diperingati harinya, bukan tanggalnya, yaitu hari setelah Sabat, pasti Minggu. Makanya kebangkitan Yeshua pasti selalu Minggu, saudara. Kemudian Shavuot, hari kata Sefa artinya 7, Shavuot 7 minggu, hari ke-50 disebut Penta. Makanya disebut Pentakosta, bagaimana Ruach HaKodes dicurahkan. Kemudian hari raya yang kelima, inilah hari raya
yaitu Yom Teruah atau peniupan sangkakala. Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Nah, saat ini hari raya Rosh Hashanah atau Yom Teruah memasuki tahun 5782. Jadi saudara yang dikasih ini tahun yang kalau sekarang ada kalender itu tertua. 2012 yang lalu ada kalender suku Maya itu tahun 4000 sudah selesai. Makanya ada film tahun 2012 yang ada istilah kiamat tahun 2012, ada film bencana tentang 2000. Itu mengacu kepada kalender suku Maya, saudara. Sedangkan Ibrani sudah 5782, saudara. Dan itu akan digenapi dengan kedatangan Adonai Yeshua Hamasyah. Lanjut, ya. Nah, tahun ini, saudara, sekarang 5782 adalah tahun P dan tahun B. Kalau tahun lalu adalah P Alef, sekarang P Bet, ya. Nah, P Alef atau P Bet, ya. P itu artinya mulut, nah P ini artinya mulut, Bet itu artinya rumah. Nah, apa artinya? Kalau kemarin P Alef, sekarang P, terus nanti begitu 10 tahun berubah lagi sudah nggak P. Begitu Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, P, nanti Sadi. 10 tahun akan datang mesti tahun Sadi Alef, Sadi Bet, dan seterusnya. Pasti begitu terus sampai nanti habis, saudara yang kasih. Kembali lagi ke 0 lagi, terus seperti itu, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apa itu tahun P Bet itu, saudara? Kita lanjutkan, ya. Saya sudah siap, makanya saya beri tema saya sudah siap. Kenapa kok temanya saya sudah siap atau S3? Saya sudah siap. Coba katakan kanan kiri, saya sudah siap. Kenapa kok bilang saya sudah siap? Tahu maksudnya? Kata saya sudah siap itu mengacu kepada kedatangan Yeshua. Yeshua mau datang kapanpun, kita itu harus siap. Amin. Siap tidak siap tetap harus siap. Makanya saya beri ilustrasi, orang mati itu mau siap gak siap harus siap. Amin. Jadi menanti kedatangan Yeshua Hamasyah itu siap gak siap harus siap. Oleh sebab itu kita harus selalu berjaga-jaga dan waspada dan harus bersiap-siap. Dengan memasuki tahun 5782 dengan emunah atau iman, ya, dengan iman kita sudah siap menjadi mempelai untuk menyambut kedatangan Adonai Yeshua Hamasyah. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menyambut kedatangan Yeshua nih, kita dengan memasuki tahun 572, sekarang sudah 572. Dengan iman kita sudah siap menjadi mempelai untuk menyambut kedatangan Adonai Yeshua Hamasyah. Sudah siap? Nah, sekarang saya tanya, syaratnya untuk menjadi mempelai Yeshua Hamasyah apa, saudara? Syaratnya orang menjadi mempelai apa? Tahu? Apa, Bu? Kudus. Oke. Nomor 1 mesti mandi. Betul nggak? Ada pengantin nggak mandi, pulang dari ladang, kandang, wah si belubut, jadi aku mau jadi nganten. Nggak ada, mesti mandi. Artinya semua kotoran di dalam tubuh kita dibersihkan. Amin. Makanya orang itu mandi yang dilakukan itu 2 kali dilayani orang. Begitu dia lahir, nggak mungkin mandi sendiri. Siapa yang punya anak? Angkat tangan yang udah punya anak. Waktu anaknya lahir mandi sendiri? Ibunya mandi? Wah, saudara, mesti dimandikan. Yang kedua, yaitu kalau orang mau menghadap Bapak Yahweh yang kuasa, bisa wah aku mati kita aduse. Enggak, saudara. Harus aduse pun nanti masih dimandiin lagi. Betul nggak, saudara? Lu nggak ada nggak kira-kira? Begitu orang meninggal, mau meninggal mandi dulu. Wah, ngapain tuh mandi? Aku harus mati. Nggak ada, saudara.
Lah giliran sudah meninggal pun, terus akhirnya kumpul keluarga mau dimandiin. Tani nih, ojo didusi aku sadus, nggak ada saudara. Ada nggak itu? Nggak ada. Pasti dia mau karena ngikutin. Nah, nomor satu mau menghadap Tuhan itu bersihkan dulu tubuh kita. Semua sampah kotor yang dalam tubuh kita dibuang. Yang kedua, untuk datang kepada Bapa Yahweh Besim Yesus Masya harus tampilnya cantik, tampilnya baik. Amin. Jadi benar-benar didandani dengan baik. Termasuk seperti itu saudara. Bayi lahir itu mau medhaane ngalor ngidul ngetan ngulon munggah medun tetap cakep. Nyium bayi itu seperti nyium parfum yang wangi. Ayo bener gak? Bayi itu makanya aromanya beda dengan yang lain saudara. Tapi coba dia umurnya 14 tahun nggak mandi, nggak bayi. Tapi bayi tetap rasanya beda saudara. Dan dia bersih, artinya gitu. Begitu juga orang kalau setelah meninggal didandani kayak Mbah Kasim kemarin. Mbah Kasim dipanggil Tuhan, ya didandani sampai Mbah Kasim sampai saat ditanya istri saya ngomong, Mbah Kasim itu loh mau meninggal saja sudah beli baju, bener gak ya? Bener ya? Sudah beli baju sendiri, beli kain sendiri, mana apik lagi cocok. Tapi orang iso nganggo dewe. Tetap yang makein kemarin Bugem, Mbak Yani, siapa lagi, Marianti, ya orang-orang kemarin pada yang makein. Tetap saudara, artinya kita diajar untuk tampil baik di hadapan Tuhan. Itu benar seperti yang Bu Noah sampaikan, tamim, sempurna saudara. Oleh sebab itu, selain itu terangnya harus nyala, bercahaya. Makanya kenapa kalau orang mau dadi nganten, didandani ben mangringi, betul gak? Wah, nggak boleh sampai kalah cakep sama tamu nih. Padahal saudara yang dikasih oleh Tuhan, tamu nih kalau mau kondangan sama mau ibadah dandani lama kalau mau kondangan. Ayo jujur, aku tuh undangan ini yang mau nikah ini Pak Yusek. Wah, dandan sampai 2 jam ke salon sih, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Tapi mau ibadah, mulai mangkat, bus, saudara ya. Kadang wis mepet ora sadus, mangkat. Saudara yang harusnya menghadap Tuhan menyiapkan. Tadi saya bilang loh, wis jam 3 ya. Terus istri ke rumah saya bilang gini, waduh kalau Mas Yanto sudah ngomong repot. Nanti jam 4 ibu ibadah jam 6, jam 4 serapi. Orangnya butuh buru-buru lagi. Saya kalau ibadah sini jam 4 itu saudara, jam 1 wis rapi. Liane dukung bungsung sumuk. Saudara, saya nggak bisa saudara ibadah. Kemarin ke Semarang itu ibadah jam 7. Saya jam 4 dan istri saya udah bangun jam 4. Setengah 5 sudah bangun, jam 5 berangkat jemput Pak Yakob. Saya ke Semarang, saudara. Saya sudah membiasakan saya Pak Yakob jalan. Iya ya, kita itu sudah ibadah, biasa ibadah itu konten. Kalau telat sedikit kok nggak enak ya? Ya bukannya nggak enak lagi, memang nggak enak. Selalu seperti itu saudara. Jadi saudara harus tampil seperti ini saudara. Kemudian kita lanjutkan. Nah, Lukas pasal 18 ayat 8. Perhatikan ya. Hen ani omer lachem kia kislari brivam abena adam befoo bahayimsa emuna alet. Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan. Perhatikan, kalau Yesus masih datang, perhatikan ya. Dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Makanya kalau kita mau masuki tahun 5782 yang banyak hal menakutkan terjadi di dunia sekarang ini, kita nggak perlu takut. Setiap hari dengar berita wah orang mati banyak, nggak perlu takut saudara. Kenapa? Karena dia, yaitu Yesus akan melakukan pembelaan. Amin. Bagi mereka dengan segera. Jadi nggak mungkin kita mengalaminya kalau kita sungguh-sungguh melekat. Maksudnya mengalami penganiayaan saudara, mengalami kesusahan besar nanti setelah Yesus datang. Terus kemudian akan tetapi ketika datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi? Akankah anak manusia atau Yesus mendapati emunah alai aret di bumi ini? Tapi ada enggak waktu Yesus datang nanti kita tetap punya iman kepada Bapa yang Yesus Masia?
Nah itulah yang harus kita jaga, bahwa menjelang kedatangannya Yesus Masiah kita harus punya iman yang teguh. Amin. Iman yang sungguh-sungguh, iman yang luar biasa kepada Aba Yahweh Elohim beserta Yesus Masiah. Jadi jangan pernah iman kita ditukar dengan apapun. Amin. Iman kita jangan ditukar dengan Delila yang cowok. Oke Pak Yusuf? Yes. Kerjakan Pak Yusuf nih. Jadi saudara, jangan sampai imannya ditukar dengan Delila. Jangan pula imannya ditukar dengan kesef, fulus, uang, maning, duit. Seperti siapa? Yudas Iskariot. Jangan pula imannya ditukar dengan makanan. Seperti siapa? Esau, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, perhatikan, aku berkata kepadamu bahwa dia Yesus Masiah akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Jadi kalau mengalami hal sesuatu saat Yesus datang mengalami hal-hal yang menakutkan, Yesus akan melakukan pembelaan dengan segera. Dengan catatan akan tetapi apakah akan ada iman di bumi saat Yesus datang? Bisa nggak kita tetap menjaga iman kita di dalam Aba Yahweh Elohim beserta Yesus Masiah? Amin. Nah, kita lanjutkan. Sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya, saudara. Kata pukul pertini ini ya. Perhatikan baik. Dengan modal apakah kita siap menyambut kedatangan Yesus? Kira-kira modalnya apa? Nih modalnya nih loh. Saya sudah punya uang yang banyak Pak. Saya sudah punya tanah yang banyak Pak. Saya sudah bangun gereja yang besar. Saya sudah punya mobil mewah. Saya punya jemaat yang banyak. Apakah itu modal kita? Saya sudah baptis ribuan orang. Apakah itu modalnya? Di dalam kitab suci Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, dia yang akan masuk Samayim, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di Samayim. Kemudian mereka protes, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Jangan bangga kalau kita mengusir setan terus setannya pergi. Bukankah aku sudah menyembuhkan banyak orang sakit, bernubuat demi namamu? Artinya ngomong terjadi. Wah, ini suatu saat nanti saya lihat dapat penglihatan, nanti akan terjadi bencana. Wah, terjadi sudah, bangga. Tapi Yesua katakan apa? Nyalah karena aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Apa yang harus kita lakukan? Apakah karena saya sudah membaptis banyak orang? Saudara yang modalnya apa yang kita lakukan, saudara? Dengan modal apakah kita siap menyambut kedatangannya? Kita bisa menutupi diri kita, saudara. Wah, saya kelihatan baik, tapi Bapak Yahweh jauh lebih tahu hati kita. Amin. Kita mau bilang baik, jangan sampai kita hanya pura-pura baik. Nih modal yang pertama. Modal yang pertama tadi di tahun P. Modal yang pertama dengan mulut yang selalu memuliakan, ya, selalu memuliakan Aba Yahweh beserta Yesus Masiah dan memberitakan kebenaran dafarnya. Amin. Modalnya apa yang kita punya nih loh, kita punya mulut. Nah, mulut kita ini bukan untuk ngomelin orang. Hai para istri-istri, ojo seneng siro kui cerewet ke suamimu. Maksudnya cerewet itu kalau ngomongnya yang jelek. Sudah suaminya pulang capek, suaminya ngomong 1, istrinya 10 ngomongnya. Saudara, jangan seperti itu, saudara. Suaminya ngomong sithik wis kembut, luwe galak. Sampai ana jujul bojo galak. Begitu juga suami, kasihilah istrimu. Suami yang suka plak-plek, bukan plak-plek nggo dompet kayak bojone, tapi plak-plek, berubah. Justru rangkul istrimu, sayang istrimu. Amin. Jadi berubah, saudara, hidup kita polanya berubah. Dengan mulut kita untuk apa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Mulut kita adalah selalu memuji memuliakan Bapa Yahweh. Jangan keluar kata-kata kutuk, kata-kata yang negatif. Amin. Jadi selalu yang kita omongin hal-hal yang baik. Saya sehat, saya diberkati. Amin. Kamu juga pasti diberkati. Amin. Wah, kamu ganteng, kamu baik. Itu jauh luar biasa, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Jadi jangan sampai kita justru malah ngomongin yang negatif, yang jelek. Apalagi kalau sudah ngomongin orang, susah, saudara. Makanya penyakit yang paling bahaya di dalam
dosa yang paling berbahaya di dunia adalah lason hara, lidah yang jahat. Kenapa saudara? Kalau orang berzina itu pasti ada laki-laki dan perempuan yang dosa mereka yang melakukan. Tetapi lason hara saya ngomongin Mas Waluyo sampai kepada Pak Nowo sampai ke Pak Yusuf, Pak untuk kemana-mana hanya satu, padahal belum tentu itu benar. Makanya kalau sudah berhubungan dengan ngomongin orang, cut, amin, stop. Terus apakah pasti pintu dosa mulut? Belum tentu. Jempol, yang punya jempol coba angkat tangan. Coba kan lebih bagus jempol katakan Bapak Yahweh baik daripada buat ngetik tapi maki-maki orang. Wah, aku suka mulai marah-marah, rugi saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dengan mulut yang selalu memuji, memuliakan Abaya Ibu Yesus Masya dan memberitakan kebenaran. Lebih baik yang kita beritakan kebenaran daripada sesuatu yang tidak baik. Amin. Amin. Jadi kalau kita share itu lebih baik share dakwah Elohim. Kalau kita share dakwah Elohim, saya yakin tidak ada firman yang akan keluar sia-sia. Daripada kita memberitakan berita tetapi belum tentu kebenarannya. Kalau itu belum tentu kebenaran, berarti kita sudah ambil bagian membuat kesalahan buat banyak orang. Lanjut ya, ini ayatnya. Perhatikan. Tehillim atau Mazmur 34 ayat 2. Bunyinya demikian. Avraham et Yahweh bakal etami tehilato bevi. Aku mau memberkati Yahweh sepanjang waktu, kepujianku senantiasa ada di mulutku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, aku mau memberkati Yahweh sepanjang waktu. Sepanjang waktu berarti sepanjang kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dimanapun saudara berada, kepujianku senantiasa dalam mulut, artinya puji-pujian terus keluar untuk memuliakan Tuhan. Saya 3 hari ini full, dari pagi sampai malam, mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah hari ini saudara, terus banyak tamu saudara. Terus tapi saya tetap menyempatkan waktu sebaik mungkin. Kalau ada waktu, tadi Pak Bambang ke rumah saya lagi nyiapin renungan dulu. Pak di rumah. Tapi saya lagi nyiapin, selama ada waktu kesempatan saya gunakan. Bahkan sampai nyiapin renungan ini, khotbah ini, itu udah 1 minggu yang lalu. Makanya sampai saya 5 jam di depan komputer. Pegel ini saya kalau duduk di bawah terus. Karena saya harus nyiapin, saya nggak mau orang yang membiasakan diri kemerungsung. Oh, khotbah, makanya saja ada yang nanya, udah disiapin tuh Pak? Wah, udah seminggu yang lalu saya nyiapin untuk khotbah. Untuk sabat besok pun saya sudah punya bahannya. Tinggal masukkan ke laptop. Jadi saya tidak pernah orang yang membiasakan diri untuk melayani itu santai, tidak. Tapi selama ada waktu saya akan gunakan. Belum kalau nyiapin renungan yang tiap hari. Itu kan harus fresh terus, hari ini, besok kirim. Besok pagi selesai kirim, nyiapin lagi siangnya, buat kirim besoknya terus. Sampai tadi ada yang bilang sama saya, Pak, saya heran lihat Pak Yefta ini setiap balasin renungan ada stiker. Tahu ya, saya sering balasin stiker ya. Kalau nggak amin, foto saya, kita terkenal ya. Kalau sudah amin, haleluya, fotonya dia. Toda, fotonya dia. Kalau wish mantap, beliau. Itu mantap, sudah. Jadi saya sampai ke sana, Pak Yefta kok gaul banget pakai stiker. Ya saya senang kan kalau saya memberitakan dan amin atau tulisan Ibraninya, orang lebih familiar nanti lama kata-kata amin. Ya enggak, haleluya kalau ada tulisannya, ada gambarnya, orang lagi nanti enggak asing lagi bilang shalom alaikum, syabat shalom. Nanti tulisan Ibrani itu enggak asing, saudara. Karena biasakan saya bilang, download aja Pak, itu aplikasinya ada. Oh ya Pak, wah gaul juga. Enggak apa-apa. Loh kenapa tidak? Selama itu untuk memberitakan kebenaran. Amin. Jadi saudara yang kasih ini yang lanjutnya. Yang kedua ayatnya. Tehillim 71 ayat 8. Yemirai fi tehilateka kol hayom tif arteka. Mulutku dipenuhi kepujianmu, keindahanmu ada sepanjang hari. Saudara, kalau mulut kita ini dipenuhi kepujian kepada Bapa Yahweh, jadi keindahan Bapa Yahweh itu ada di dalam diri kita. Amin. Makanya orang yang suka memuji akan kelihatan wajahnya. Orang yang suka bersyukur akan kelihatan wajahnya. Cerah apa tidak. Orang yang suka bersungut-sungut dengan orang yang suka bersyukur pasti berbeda. Orang yang suka memberkati dengan orang yang suka mengutuki pasti berbeda wajahnya. Jadi saudara yang dikasih ayatnya, mulutku dipenuhi dengan kepujianmu, artinya benar-benar memuliakan Bapa Yahweh.
keindahanmu ada sepanjang hari. Artinya keindahan Elohim ada pada diri kita, saudara. Kalau kita terus, makanya dengan mulut inilah kita gunakan. Dengan modal apa kita siap menyambut? Dengan mulut saya untuk selalu memuji, memuliakan Elohim. Amin. Jadi punya mulut ini digunakan untuk memberkati. Kalau saudara tidak memberkati secara materi, doa. Amin. Saya tidak bisa, saya lihat situasinya kok saudara saya ini membutuhkan, tapi saya nggak bisa membantu. Paling tidak doakan dia. Amin. Kalau lihat jujur, saya bersyukur kehadirat Bojula Yahweh menjadi orang yang suka memberkati. Begitu sayuran murah, wis bagian baik. Nah itu memberkati saudara. Amin. Sampai kemarin waktu saya ke Salatiga, saya kan betulin kacamatanya Imam nih, patah. Terus betulin sorenya jadi, terus tak ambil. Terus saya bilang, Dik, sudah malu nih, lapar, makan sih, yuk sudah makan. Nah waktu saya jalan saudara, tahu-tahu dia bilang, Mas, lah Mas kira akeh tuh yuk. Kalau Mas Mulyanto, Mas Imo. Tapi karena di jalan rame, saya bilang harus cueknya jalan. Tahu-tahu orangnya, anaknya dari dia, Mas, arep naik di arep mangan, melu kok. Saya bilang gitu, nyusul, yuk tak medok bojoku. Nah, tahu bahasanya tau? Apa tak translate ke bahasa Ibrani? Ya, kalau tak translate bahasa Ibrani nanti bunyinya begini nih. Aduh, Lenosim. Sudah bingung lagi, Lenosim mau kemana? Sudah mau makan. Nah begitu saya bilang makan, ya nyusul. Terus ngobrol-ngobrol, wah dia cerita, wah saya lagi panen tomat. Nah tomat ini kan harganya lagi hebat nih. Wah lagi harganya sekilo baru 15.000. Tapi Mas, aku tuh ingin panen habis 3 keranjang. Harusnya panen kedua kan 5 keranjang. Wis tak siapin, biasanya begitu. Ini kok malah cuma 2 keranjang. Ternyata dicuri orang. Ternyata diambil orang. Ya wis tak disyukuri. Lah biyen Mas waktu apa? Sawi slobor itu loh. Sak kotak enggak laku itu dibiarkan. Saya bilang kenapa enggak ngomong sama saya? Kalau memang enggak laku daripada dibuang, saya bisa beli tak kasih ke temanku, dibeli, dipanen temanku sendiri. Kayak dulu tetangga saya tomatnya nggak laku, saya bilang Mami Lukas, Mam, nih mau nggak tomat? Ya, lah wong puto ini nak ngopek kan seneng, nandure sih ora seneng, siputnya ngopek, akhirnya murah, wah, rame-rame sampai dibuat pakai drone. Nah ini jadinya memberkati mereka, orang yang dalam kesusahan juga dapat berkatnya, paling nggak bisa buat pupuk atau bibitnya, dan kan jadi berkat, amin. Nah saudara yang dikasih, makanya kalau kita lakukan mulutmu dipenuhi dengan kepujianmu, keindahanmu akan ada sepanjang hari. Orang yang cinta Tuhan pasti berbeda. Saya sudah pernah saksikan, saya pernah pergi sama Bugem ke saudara saya masuk mayoritas Kedan, belum kenal. Tetapi dia bisa cerita, saya kok bisa membedakan orang Nasrani dengan yang tidak Nasrani. Dari mana? Wajahnya. Padahal dia orang nggak kenal Tuhan, saudara. Itu beda, nggak tahu mukanya kok bisa beda. Beda itu dalam arti positif, lebih cerah, saudara. Amin. Nah ini orang lain aja bisa menilai. Nah itu ada kepujian, makanya jadikan tafumal kuteka YAC Retsoneka Ka'a Serbasamayim Gabaret. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Kalau yang datang kerajaan Bapa Yahweh di bumi ini suasananya seperti Samayim. Lah kalau suasana surga pasti gak ada keributan. Suasana surga gak ada kelaparan. Suasana surga gak ada kesusahan. Amin. Dan itulah yang kita harus lakukan. Yang terakhir, selain P, jadi dengan modal apa kita menyambut kedatangannya? Dengan tahun P, B. Yang pertama dengan mulut. Yang kedua, yang terakhir, yang kedua adalah dengan tetap menjaga selalu, ya, dengan tetap dan selalu menjaga bait tubuh kita. Karena bait artinya bait atau rumah. Huruf B itu artinya adalah bait atau rumah. Dengan tetap dan selalu menjaga bait tubuh kita untuk menjadi kudus. Seperti yang tadi sampaikan, tamim, kudus dan tamim, sehingga tanpa cacat celah sampai kedatangannya. Jadi menjaga ini. Kenapa waktu Yesua ada di bait Elohim dia menjungkir balikan orang-orang yang berdagang? Karena tempatnya dikatakan ini tempat suci, tempat rumah doa. Kenapa engkau menjadikan sarang atau gua penyamun? Di situ alat penukar. Kenapa alat penukar? Karena mulai dosa dijual belikan. Dengan apa?
burung merpati dengan macam-macam. Aku beli burung merpati untung sekian, nanti habis itu dipotong untuk menghapus dosa. Akhirnya diperjualbelikan, saudara. Berapa banyak, wah ini dosamu akeh, aku dukung doa kamu ini berat ini, tak dukung, tapi biayanya mahal, kan gitu saudara jadinya. Saudara enggak, yang bisa menghapus dosa hanya Yeshua HaMashiach, amin. Makanya kan Yeshua HaMashiach sehat Elohim, Yeshua HaMashiach itu domba Elohim, amin. Jadi dengan tetap menjaga bait atau tubuh kita, tetap menjadi bait yang kudus dan tamim sempurna, sehingga tanpa cacat celah saat kita masuk. Yeshua sampai katakan, jika matamu berdosa, cungkilah matamu. Lebih baik engkau masuk ke Samaim dengan tidak menggunakan mata, tetapi kamu menyelamatkan jiwamu. Jadi begitu sempurna itu yang diajar kita. Makanya kita kalau melihat, lihatlah hal yang baik. Amin. Lihatlah yang baik. Kalau mau mendengar, dengarlah yang baik. Kalau mau mengucap, ucapkanlah yang baik. Kalau mau melakukan dengan tangan, berilah tepuk tangan yang baik untuk sesuatu. Kalau mau melangkah-langkahkan kaki yang baik. Amin. Terlebih hati kita jaga selalu. Yang paling terakhir ayatnya, nih Kolose 1 ayat 22 dikatakan, Hafek ata et livkem lahitrat sot elai ba'atsmu ufit saru bermoto lahakim kem kedosim levanai sahim me'aon ukiyim mihal semedafar. Dalam tubuh jasmaninya Yeshua, melalui kematiannya Yeshua, untuk menampilkan kamu kudus. Jadi Yeshua dikorbankan itu supaya kita tampil kudus. Paham saudara? Supaya kita yang penuh dengan dosa ini jadi tamim, jadi kudus, ya, dan tiada cacat celah, bahkan tanpa cacat di hadapannya. Artinya semua luka dosa yang kita alami ditanggung Yeshua, ditutupi Yeshua. Amin. Saya kasih ilustrasi kesaksian terakhir. Ini mungkin pernah saya ceritakan. Sekali waktu zaman perbudakan dulu, ada seorang gadis kulit hitam. Kemudian saudara yang dikasih, ini jual beli perdagangan manusia, di mana harus jadi budak, saudara. Nah kemudian saat dia sudah, terjadilah transaksi. Kemudian ada seorang yang gagah dan datang. Dia katakan, saya mau membeli gadis itu. Kemudian tawar-menawar. Nah si gadis ini dengan muka yang sudah sangat benci sama yang mau membeli. Nih gadis kulit hitam ini sudah sangat benci dengan, nanti sebentar lagi saya dibeli dan hak saya sudah dirampas sama dia. Kemudian dia ngikut dengan rantai yang dia ikat dan dia ngikutin. Tapi apa yang terjadi saudara? Begitu sudah sampai di rumah orang yang membeli, dia katakan gimana? Dia buka kuncinya dan dia katakan, aku membeli kamu supaya kamu sekarang bebas. Sekarang kamu bisa keluar dari rumah saya, pilih hiduplah bebas kemana kamu mau pergi. Kemudian apa yang terjadi dengan gadis yang kulit hitam itu? Dia sujud dan tersungkur di bawah. Saya sudah salah sangka dengan engkau Tuhan. Saya pikir engkau mau menyiksa aku dan memperbudak aku. Ternyata engkau membeli aku, tetapi untuk membebaskanku. Mulai hari ini aku akan mengabdi engkau sampai seumur hidupku. Itu adalah gambaran Yeshua HaMashiach. Yeshua rela mati datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, tetapi kadang kita tidak peka dengan penyelamatan yang Yeshua lakukan. Hari ini sadarlah. Mari kita berjaga-jaga untuk menyambut kedatangannya. Dan saat Yeshua datang, katakan, Tuhan, saya mau ikut engkau sampai selama-lamanya. Karena semua lukaku, dosaku sudah engkau tanggung. Dan saya sudah hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar dengan Yom Teruah ini, dengan hari raya ini, kita menjadi orang yang siap menghadap Elohim. Amin. Yang paling terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Kelihatan ya? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apa Yahweh Elohim, saya sudah siap menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes, sayanya diganti namanya sendiri. 1, 2, 3. Apa Yahweh Elohim, kita sudah siap menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan. Silakan dulu saudara. Dan nanti kita akan ada ya, kita akan ada acara meniup shofar bareng dulu.
Kemudian saudara tetap duduk karena nanti seperti setiap tahun kita akan makan apel dengan madu bersama-sama. Kenapa kok apel dan madu, saudara? Jadi saudara, supaya apel dan madu menggambarkan bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang manis buat kita. Amin. Dan nanti kita juga akan minum anggur dan makan roti kalah, roti yang sering dimakan saat Sabat, ya, saat Sabat dan hari-hari besar. Dan kita akan makan bersama-sama dan nanti sambil kita akan angkat pujian. Tetapi sebelumnya kita akan niup shofar dulu. Mana shofarnya ya? Ayo, nah. Yang bawa shofar ada lagi? Yang bawa shofar selain saya dan Bugem, ya, kita buka dengan meniup shofar. Yuk kita masih naik, jangan di bawah biar kelihatan, ya. Ada yang bawa shofar lagi? Yuk. Yuk kita akan tiup shofar dan nanti bersama-sama kita katakan Kak Samea Rosasana atau Lisana Tova, dikatakan ya, Kak Samea Lisana Tova atau Rosasana 1 Tisri 5782. Oke, bersama-sama ya, nanti saling mengucapkan satu dan lain. Terus gini aja, Kak Samea Rosasana 1 Tisri 5782. Oke, siap? Yuk kita akan tiup bersama-sama. Basana Habaa dan nanti petugas yang mengedarkan apel dan juga roti kalah saya persilakan. Nanti mungkin yang dari mimbar bisa dengan saya. Ada lagi? Ya akan bicara Basana Habaa. Basana Habaa. Oh iya, untuk keluarga nanti satu roti kalahnya satu keluarga satu ya, bisa dibagi-bagi. Ya. Oh bisa, udah dibagi. Oke. Ya, yuk kita akan ujian Basana Habaa. Kita akan ujian Basana Habaa. Dan yang ada di mimbar bersama dengan saya. Yuk. Basana Habaa.
Big